Halo semuanya, balik lagi di GAP Media Channel. Masih bareng aku juga di sini. Kali ini aku mau bagiin tips-tips lain ya buat kalian yang nanti ikut SNMPTN. Ini aku mau bagiin cara menghitung rata-rata rapor yang nanti bakal kalian input ke laman LTMPT ya. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Sebenarnya sih kalian kalau nanya-nanya orang gitu ya, atau kalian cek-cek website, ya biasanya kan kita tinggal jumlah terus bagi aja sama jumlah semesternya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau pakai cara itu bisa tapi kurang akurat. Nah, sekarang aku mau bagiin cara yang lebih akurat daripada cara lama. Oke, langsung aja kita lihat. Cara menghitung rata-rata rapot, hal yang pertama kali harus kalian siapkan ya pastinya nilai rapot kalian ya selama 5 semester dari kelas 10 semester awal atau semester 1 sampai kelas 12 semester 1 atau semester 5 ya berarti itu ya. Nah, di sini untuk anak IPA itu biasanya kan kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ya nilainya, dan biologi, fisika, kimia. Khas anak IPA kan. Kalau untuk anak IPS berarti nilai yang kalian siapkan sama ya, matematika, Indo, dan Inggris. Terus ditambah nilai sosiologi, geografi, dan ekonomi. Ya. Nah, kalau sekarang masih ada yang jurusan bahasa, mungkin ya jurusan bahasa itu sama juga MTK Indo dan Inggris, tinggal ditambah sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing yang kalian ambil ya. Nah, terakhir untuk anak SMK yang dimasukkan nilainya itu adalah matematika, Indonesia, Inggris, dan kompetensi keahlian kalian. Jadi sesuai kejuruannya ya, diambil baik teori ataupun praktik kejuruannya. Nah, terus ada yang nanya, Kak, yang diambil itu nilai pengetahuan atau keterampilan sih? Kan biasanya ada 2 ya kalau di raport. Nah, yang diambil untuk SNMPTN itu adalah nilai pengetahuan saja. Jadi kalian fokus di nilai pengetahuannya ya untuk diinput nanti. Oke, dan nanti juga nilai raport ini biasanya berguna buat ranking paralel di sekolah kalian kan. Jadi nanti untuk yang udah masuk siswa eligible SNMPTN atau yang bisa ikut SNMPTN adalah ranking paralel dari sekian sampai sekian gitu kan. Nah, biasanya nilai ini nih yang jadi patokan supaya kalian bisa ikutan SNMPTN ya. Nah, dari sini setelah kalian siapkan nilai raport kalian selama 5 semester ya, baru deh kalian hitung. Pertama, hitung apanya dulu? Hitung rata-rata nilai per mata pelajaran. Tadi kan ada 6 mata pelajaran ya. Ini baru satu mata pelajaran dulu gitu ya. Jadi kalian pisah-pisah dulu per mata pelajaran. Contohnya ini ada bahasa Indonesia. Nah, kalian urutin deh dari semester 1 nilainya berapa ya sampai semester 5. Kemudian kalian hitung NR atau nilai rata-rata. Cara ngitungnya gampang aja, kalian tinggal jumlahin nilai dari semester 1 sampai semester 5. Terus kalian dibagi sama 5 ya nilainya. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 semester. Ya. Oke, dan di sini nanti dapatkan NR-nya berapa. Kalian hitung deh dengan cara yang sama untuk mata pelajaran yang lain ya, yang tadi dibutuhkan di SNMPTN tadi sebelumnya ya di slide pertama. Setelah ini baru kalian hitung total dari rata-rata rapot kalian. Kan tadi udah nih per mata pelajaran. Udah gitu kalian campurin semuanya. Caranya, ini kita satu-satu ya untuk yang anak IPA dulu. NR dari bahasa Indonesia ditambah dengan NR bahasa Inggris dikali 0,15 atau 0,15. Ditambah NR matematika, terus NR biologi, ditambah fisika, ditambah kimia, dan nantinya dikali 0,175. Kenapa sih Kak harus dikali angka segini ya, 0,15 atau 0,175? Nah, sebetulnya angka ini tuh adalah prediksi ya, yang didapatkan dari hasil analisis tren raport kalian yang ikut SNMPTN gitu. Nah, kalau misalkan secara logika aja nih teman-teman, kalau teman-teman anak IPA kan pasti SNMPTN-nya mau ambil jurusan IPA juga ya. Otomatis nilai yang akan difokuskan dari pihak yang nantinya menyeleksi kalian itu ya akan difokuskan ke mata pelajaran IPA-nya
kalau bahasa itu kan nggak terlalu bukan nggak penting juga, tapi tidak terlalu difokuskan kan untuk anak IPA. Yang difokuskan itu ya MIPA-nya, matematika dan IPA-nya, biologi, fisika dan kimia gitu. Jadi di sini juga persentasenya kan lebih kecil ya. Kalau yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu cuma 0,15%. Kalau yang MIPA-nya itu 17,5% ya, atau 0,175 gitu. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di SNMPTN gitu ya, si angka ini. Nah, nantinya ini dijumlahkan ya keduanya, baru deh teman-teman bisa dapat total rata-rata rapotnya berapa. Nah, untuk anak IPS sebetulnya sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus dikali 0,15 juga. Cuman bawahnya ya ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang tadi dibutuhkan ya. Kalau IPS itu matematika ditambah sosio, geo, dan eko dikali 0,175 gitu ya. Matematikanya tetap ya, karena matematika itu kalau dari para analisis itu mereka bilang matematika itu dibutuhkan di semua jurusan, karena ini kan dasar ya, dasar untuk seseorang bisa menganalisis sesuatu kan. Kalau kalian jadi mahasiswa kan harus bisa menganalisis kan gitu. Oke? Nah, next kalau untuk anak bahasa sama juga ya, tinggal diganti yang bawahnya aja. Jadi NR matematikanya ditambah NR sastra Indo, antropologi dan juga bahasa asingnya gitu ya. Untuk perkaliannya itu tetap sama angkanya ya, 0,15 untuk yang bahasa, sisanya 0,175. Nah, kalau untuk anak SMK ya tadi NR-nya itu ditambahnya kompetensi kejuruan ya, dikali 0,175. Jangan lupa juga ini pakainya nilai pengetahuan semua ya, dari awal tadi kita hitung ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, caranya gampang banget. Nanti di akhir itu kalian bisa langsung dapat total rata-rata rapot kalian berapa. Kak, kalau dibandingin sama cara yang lama tuh gimana ya? Nah, kalau teman-teman bandingin, teman-teman bisa sih coba ya gitu ya, pakai cara yang lama dan cara yang ini. Hasilnya nggak akan beda jauh, hanya saja kalau yang ini tuh dia lebih akurat. Kenapa? Karena kan tadi dia memisahkan ya dari mata pelajaran yang memang difokuskan per jurusan dan mata pelajaran yang tidak terlalu fokus. Misal nih teman-teman anak IPS, teman-teman kan mau masuk ekonomi gitu ya, mau masuk ekonomi, otomatis kan nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak terlalu berpengaruh kan ya. Jadi fokusnya ada di nilai si IPS-nya itu, yang geografi, ekonomi, ya, sosiologi dan matematikanya tadi gitu. Gitu juga anak IPA misalkan mau masuk kedokteran, berarti harus di nilai biologinya kan, dan basic anak IPA-nya yang matematika, terus kimia dan fisika. Nah, kalau bahasa itu penunjang aja kan, jadi komposisinya itu ya pastinya sedikit lebih kecil gitu ya. Jadi kalau pakai cara ini, misalnya teman-teman mau masuk jurusan biologi tadi, kedokteran gitu ya, otomatis kalaupun nilai bahasanya itu kecil, nggak akan berpengaruh banyak karena yang dilihat itu nilai MIPA-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Makanya di sini kita pakai pakai persentase untuk masing-masing NR-nya gitu ya. Oke, sampai situ dulu untuk menghitung rata-rata nilai rapot kalian. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa mulai dari sekarang nih, mulai dihitung. Meskipun mungkin masih belum sampai ke semester 5, nggak apa-apa. Kalian lihat aja dulu rata-rata rapot sementara kalian sampai semester 4 itu berapa. Baru nanti kalau udah ada nilai semester 5 tinggal ditambahin lagi, tinggal dihitung ulang lagi, dan kalian bisa mempersiapkan SNMPTN dari sekarang. Jadi jangan sampai nyesel ya, daripada nanti panik di akhir-akhir, mending dari sekarang aja kalian hitung. Oke? So, good luck buat semuanya yang mau ikutan SNMPTN, dan semoga kalian bisa diterima di PTN yang kalian idam-idamkan. See you on the next video. Bye!